Kita akan bahas tentang integral tentu. Minggu lalu sudah dibahas pada video yang dikirim minggu lalu. Ada integral tak tentu, ada integral tentu. Kalau integral tak tentu itu tidak ada batas bawah dan batas atas, tapi kalau integral tentu itu ada batas bawah dan batas atas integral. Maka untuk menemukan solusi atau menyelesaikan masalah integral tentu, itu harus diselesaikan dulu hasil integral tak tentunya. Jadi video minggu lalu dipastikan kalian mengerti penjelasannya. Kita langsung jalankan ke contoh soal saja. Oke, ini contoh pertama, integral dari x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang 4, integral dari x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang 4 per x kuadrat, di mana batas bawahnya adalah 2, kemudian batas atasnya 4. Nah, yang diintegralkan ini itu sama persis dengan mengintegralkan ini. Yang minggu lalu atau video yang dikirim minggu lalu, itu sudah dijelaskan bahwa integral tak tentu dari hasil integral tak tentu dari fungsi ini itu adalah ini. Nah, tolong ditonton kembali dengan seksama video yang dijelaskan minggu lalu biar yang usaha yang saya lakukan minggu lalu itu tidak sia-sia. Oke, ini adalah hasil integral tak tentu dari fungsi ini. Jadi untuk menyelesaikan integral tentu wajib banget kita menyelesaikan integral tak tentunya dulu. Nah, ini adalah fungsi yang akan diintegralkan sesuai dengan proses yang kita lakukan di video minggu lalu. Ini adalah hasil akhir untuk integral tak tentunya. Ini dia hasil integral tak tentunya. Kemudian tuliskan di kanan bawah angka 2 yaitu batas bawahnya, kemudian batas atasnya adalah 4, tuliskan di kanan atas. Kemudian ini hasil integral tak tentu ini dijalankan, ganti x-nya dulu dengan batas atas, selalu rumusnya begitu. Jadi ganti semua x di sini dengan batas atas yaitu 4x kuadrat per 2 jadi 4 kuadrat per 2 ini, tambah 5x jadi 5 kali 4 ini, ditambah 4 per x jadi 4 per 4 ini dia. Kemudian selalu dikurang dengan jalankan lagi fungsi ini, ganti x-nya dengan batas bawah sekarang. Nah, batas bawahnya adalah 2, jadi x kuadrat per 2 ini menjadi 2 kuadrat per 2, ditambah 5 kali x jadi 5 kali 2 ini, ditambah 4 per x jadi 4 per 2. Ini dia. Nah, langkah berikutnya adalah tinggal berhitung saja. 4 kuadrat bagi 2 jadi 16 bagi 2, tambah 5 kali 4 itu 20, 4 bagi 4 itu 1. Kemudian ini 2 kuadrat itu adalah 4, jadi 4 per 2, 5 kali 2 adalah 10, 4 bagi 2 adalah 2. Kemudian sederhanakan jika mungkin 16 bagi 2 itu adalah 8, tambah 20, tambah 1 tetap. Kemudian dikurang 4 bagi 2 adalah 2, tambah 10, tambah 2. Kita hitung 8 tambah 20 tambah 1 itu adalah 29. Dikurang 2 tambah 10 tambah 2 adalah 14. 29 kurang 14 adalah 15. Udah, jadi hasil akhir integral tentu dari fungsi ini untuk x dari 2 sampai 4 itu adalah nilainya 15. Nah, dengan demikian harusnya jelas bagi kalian beda antara integral tak tentu dengan integral tentu. Ini adalah hasil akhir integral tak tentu, yaitu berbentuk suatu fungsi. Tapi kalau diberikan batas bawah dan batas atas integral, maka hasil akhirnya tidak lagi fungsi, melainkan berbentuk suatu bilangan. Tapi dengan catatan penting sekali mengetahui hasil integral tak tentunya terlebih dahulu. Kita lihat contoh 2 minggu lalu. Ini integral dari x kuadrat kurang 1 dikuadratkan, di mana sekarang batas bawahnya 0, batas atas 1. Fungsi ini itu sama dengan fungsi contoh nomor 2 yang kita bahas minggu lalu, ada di video penjelasan minggu lalu. Berdasarkan pada penjelasan minggu lalu, integral dari x kuadrat kurang 1 dikuadratkan itu adalah hasil akhirnya adalah ini, atau ini dia sama saja. Nah, maka dituliskanlah hasil integral tak tentu ini. Hasil integral tak tentunya adalah ini, kita pindahkan ke sini. Kemudian batas bawahnya adalah 0, batas atas 1, sesuai dengan batas-batas integral ini. Nah, langkah berikutnya adalah jalankan fungsi ini, ganti semua x-nya dengan 1. Jadi selalu diganti dengan batas atas dulu. X pangkat 5 per 5 jadi 1 pangkat 5 per 5, dikurang 2x pangkat 3 per 3 jadi 2 kali 1 pangkat 3 per 3, ini dia. Ditambah x menjadi ditambah 1. Dikurang, jalankan lagi ini semua, ganti sekarang x-nya dengan 0. X pangkat 5 jadi 0 pangkat 5 per 5, dikurang 2 kali x pangkat 3 jadi 2 kali 0 pangkat 3 per 3, ditambah 0. Karena ganti x-nya dengan 0, ini dia. Berikutnya kita lakukan perhitungan. 1 pangkat 5 adalah tetap 1, penyebutnya 5, dikurang 2 kali 1 pangkat 3, selesaikan dulu 1 pangkat 3. Jadi 1 pangkat 3 adalah 1, jadi ini menjadi 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2, maka di sini 2 per 3 karena penyebutnya dari sini, tambah satunya tetap. Dikurang 0 pangkat 5, 0 pangkat berapapun adalah 0, maka di sini 0 per 5.
dikurang 2 kali 0 pangkat 3 per 3. 0 pangkat 3 adalah 0, 0 kali 2 adalah 0, jadi 0 per 3 ditambah 0. Kemudian yang ini karena penyebutnya berbeda, syarat pengurangan dan penjumlahan antara bilangan pecahan dengan bilangan bulat adalah samakan penyebut. Penyebut lamanya 5 dan 3, maka kita kalikan saja, jadi di sini 15. Kalau penyebut lama 5, penyebut baru 15, ya tentunya pembilang ini berubah dong nilainya. Bagaimana perubahannya? Yaitu 15 bagi 5, 3, 3 kali 1, 3. Makanya di sini 3. Dikurang, untuk 2 ini juga akan berubah. 15 bagi 3 adalah 5, kemudian 5 dikalikan dengan 2 adalah 10. Jadinya di sini dituliskan 10. Ditambah, nah ini 1 sama artinya dengan 1 per 1, atau langsung saja 15 kali 1 adalah 15. Jadi hasil akhirnya itu adalah 8 per 15, tinggal 3 kurang 10 adalah min 7. Min 7 tambah 15 adalah 8, jadi 8 per 15 dikurang 0, karena di sini kan 0 bagi 5 0, 0 bagi 3 0, ditambah 0, 0 kurang 0 tambah 0 tetap saja 0, jadi hasil akhirnya adalah 8 per 15. Contoh terakhir, integral dari x kuadrat kali x pangkat 3 tambah 3 dx. Ini adalah integral tentunya, batas bawahnya min 2, batas atasnya 0. Berdasarkan pada penjelasan minggu lalu, hasil integral tak tentu dari ini itu adalah ini dia. Sudah dijelaskan minggu lalu, yaitu dari sini atau dari sini. Ingat, dengarkan lagi video minggu lalu. Nah, setelah dari hasil ini, berikutnya kita jalankan fungsi ini, ganti x-nya dengan 0 terlebih dahulu. X pangkat 6 per 6 jadi 0 pangkat 6 per 6, ditambah x pangkat 3 jadi 0 pangkat 3, 0 pangkat 3. Dikurang, jalankan lagi ini, ganti x dengan min 2, karena batas bawahnya min 2. X pangkat 6 jadi min 2 pangkat 6 per 6, ditambah x pangkat 3 menjadi min 2 pangkat 3. Kita selesaikan, 0 pangkat 6 adalah 0, 0 bagi 6, 0, jadi di sini 0. 0 pangkat 3 adalah 0. Kemudian selalu dikurang sesuai dengan rumusnya. Min 2 pangkat 6 itu adalah 64. Min 2 pangkat 6 artinya min 2 kali 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 min 2. Min 2-nya sebanyak 6 kali, yaitu 64 dibagi 6. Ditambah min 2 pangkat 3 artinya adalah min 2 sebanyak 3 kali. Min 2 kali min 2 kali min 2 yaitu min 8. Berikutnya 0 tambah 0 adalah 0. Ini dikurang. Kemudian ini adalah pecahan, ini bilangan bulat, kita samakan penyebutnya di 6. Penyebut lama di sini 6, penyebut barunya adalah 6 ya, karena penyebut tidak berubah, tetap angka 64 juga tidak berubah dong. Jadi di sini tetap 64. Tapi di sini min 8 artinya adalah min 8 per 1. Penyebut lama 1, penyebut baru 6 ya, tentunya min 8 berubah. Berubahnya adalah dengan cara 6 bagi 1, 6, 6 kali min 8 minus 48. Nah, tambah ketemu minus jadi kurang, makanya di sini kurang. Tinggal hitung 0, 0 tetap 0, dikurang ini tetap kurang, 64 kurang 18 adalah 16 bagi 6. 0 kurang 16 per 6, 0-nya bisa diabaikan, jadi tersisa min 16 per 6. Ini dia, atau negatif 8 per 3, yaitu sama-sama dibagi dengan 2. Pembilang bagi 2, penyebut juga bagi 2. Oke, selesai. Jadi hasil integral tentu dari ini dengan x-nya dari min 2 sampai 0 itu adalah min 8 per 3.